Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Febrian Ahmad. Prospek ekonomi Indonesia diprediksi makin baik karena kombinasi antara kembalinya investor asing ke tanah air di tengah perekonomian domestik yang kuat dan stabil. Dalam konvers APBN kita, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ekonomi global kini makin stabil antara lain didorong oleh ekspansi bisnis di Amerika Serikat. Hal ini mendorong dana mulai mengalir ke pasar-pasar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kekuatan ekonomi domestik jelasnya ditandai oleh inflasi yang stabil di level 2,31%. Tingkat inflasi itu ada di kisaran level inflasi yang baik, yaitu di antara 1% dan 3%. Indikator lainnya adalah aktivitas manufaktur yang kembali ke level ekspansi, keyakinan konsumen yang kembali optimis, dan penjualan retail yang tumbuh positif menunjukkan tanda perbaikan dalam 2 bulan terakhir. Masing-masing realisasi baik dari pendapatan, belanja maupun dari pembiayaan. Sepertinya akan membaik terus. Yang tengah untuk manufaktur beberapa negara di G20 juga itu kelihatannya naik. ASEAN juga sebagian besar mulai naik. Jadi Indonesia malah Indonesia juga yang merah Indonesia tuh yang merah tuh udah naik di atas 50 lagi 51 lebih ya. Jadi sepertinya global tidak yang ditakutkan selama ini. Mereka mulai recover dan kalau itu saya nggak salah recovernya akan lama. Siklus bisnis itu kan Amerika tuh 10 tahun. Mereka mulai ekspansi 2023 harus sampai 2030 akan aman. Jadi inilah environment global yang kita hadapi ke depan. Kalau kemarin kita takut, sekarang harusnya ya berani. Apalagi emang domestic demand kita juga kuat. Jadi satu, ketidakpastian global walaupun masih ada, sudah jauh berkurang dibanding sebelum-sebelumnya. The fact bahwa the Fed nurunin bunga itu akan memberikan stimulus tambahan ke perekonomian Amerika yang biasanya akan diikuti oleh perbaikan ekonomi negara-negara lain, termasuk Cina, Jepang, Korea, dan kita juga. Asing ke pasar saham sudah masuk cukup signifikan dan harusnya prospek ekonomi kita juga akan terus membaik. Anda lihat currency risk spread yield antara SBN dengan US Treasury itu menurun terus. Kalau di bulan Januari itu 4,57, sekarang sudah turun ke 240, sekarang turun ke 216 basis point. Ya nggak turun banyak, tapi saya pikir cukup baik di tengah gejolak domestik, utamanya yang kemarin-kemarin itu kan spreadnya sempat naik kemudian turun lagi. Jadi cepat sekali kepercayaan investor recover setelah keributan beberapa. Download Metro TV Extend sekarang.